Salam informasi, salam kepo, salam kejernyahan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Pertarungan dalam pemilu 2024 nampaknya makin terasa. Belakangan ini berbagai media memberitakan terkait dengan sosok-sosok calon presiden. Ya, sosok-sosok calon presiden 2024 mulai bermunculan. Bahkan beberapa sudah ada yang mendeklarasikan atau siap maju di pemilu 2024. Ya, sebut saja. Ada nama Prabowo Subianto, ada nama Ganjar Pranowo, ada nama Anies Baswedan, ada nama Puan Maharani, bahkan ada nama seperti Ridwan Kamil. Nah, sosok-sosok seperti ini seperti yang saya sampaikan tadi, disebut-sebut akan bertarung di pemilu 2024 sebagai calon presiden. Walaupun masih 2 tahun lagi, namun berbagai upaya telah dilakukan oleh para pendukung dari masing-masing calon presiden ini. Ya, berbagai cara dilakukan. Bahkan sampai ada belum lama ini ditemukan salah satu pendukung itu melakukan cara-cara yang bikin senyum-senyum tetapi juga menjengkelkan bagi saya. Kenapa? Karena para pengusung ini mencoba mensosialisasikan calonnya itu dengan memasukkan sejenis poster atau pamflet di semacam paket makanan. Ya, walaupun dari pihak pemilik makanan atau restoran tersebut sudah mengklarifikasi bahwa itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan tersebut. Itu adalah hanya oknum atau karyawannya yang mencoba untuk melakukan hal tersebut. Ya, berbicara soal elektabilitas, ya, elektabilitas memang sangat perlu untuk para calon, ya, penting untuk para calon yang akan bertarung di 2024. Namun itu bukan satu-satunya yang menjadi hal penting atau utama. Karena kenapa? Karena sekarang masyarakat harusnya sudah cerdas. Masyarakat harusnya sudah pintar dalam berpolitik. Dan harusnya masyarakat tidak lagi mudah untuk termakan janji-janji politik. Nah, masyarakat juga harusnya lebih berpikir rasional tentang siapa sosok calon pemimpin, terutama calon presiden di kedepannya. Setidaknya berpikir bagaimana memilih presiden nantinya yang benar-benar bisa memajukan masyarakatnya atau demi kemajuan tanah air ini. Karena tentunya yang namanya calon presiden atau sosok calon presiden ke depannya itu nantinya akan menemui berbagai tantangan atau menemui berbagai semacam, karena kemajuan zaman ini presiden yang nanti pasti akan banyak masalah yang lebih berat dibandingkan yang sekarang ini. Mungkin kalau sekarang ini masalahnya terkait dengan kesehatan, COVID, gagal ginjal, dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu bagaimana masalah atau tantangan yang akan dihadapi presiden ke depannya. Dan itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi presiden nantinya. Untuk itu, harusnya masyarakat perlu rajin-rajin mempelajari dan mengetahui sepak terjang para calon nantinya. Pencitraan atau perilaku manis tentunya akan menjadi sajian atau hal utama yang akan ditonjolkan oleh para calon nantinya. Mulai dari saat-saat ini sampai nanti di pemilihan. Pasti itu. Ya, janji-janji manis, perilaku-perilaku yang manis, ya. Dan hal-hal semacam itulah yang nanti akan diungkapkan ke publik, ya. Masing-masing sosok ataupun para pengusungnya akan menggali hal-hal yang positif dari para calonnya ini. Yang negatif-negatif sebisa mungkin ditutup, sebisa mungkin dibuang. Nah, lagi-lagi harusnya masyarakat jangan terjebak. Lebih dilihat lagi, harusnya sosok seperti apa calon presidennya ini. Apakah apa yang dilakukan saat ini itu benar-benar murni untuk pengabdian atau hanya ingin sekedar pencitraan?
Janganlah kita memilih sosok-sosok yang hanya sebatas pencitraan tetapi tidak ada kerjanya. Kita juga harus lihat track record-nya. Kita lihat pengalamannya selama berpolitik, pengalamannya selama memimpin, ya. Ketika memimpin itu, ya, contoh, si A sebelum ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden, memegang sebuah jabatan tertentu. Bagaimana hasilnya? Apakah memuaskan masyarakat kebanyakan atau justru menuai kecaman? Ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat. Apakah ketika dia memimpin hanya memuaskan sebagian pihak atau golongan saja, atau memuaskan seluruh masyarakat yang dipimpinnya? Ya, ingat lagi, politik identitas memang tidak disalahkan. Politik identitas memang boleh dilakukan, tetapi yang tidak boleh politik identitas yang akhirnya membuat gesekan. Politik identitas yang akhirnya hanya membenturkan rakyat dengan rakyat. Itu yang perlu diwaspadai. Jika calon presiden atau calon para pemimpin nantinya mengusung melakukan berbagai cara namun bukan membawa kedamaian, atau malah menimbulkan perselisihan, menimbulkan gontok-gontokan, nah, sepertinya itu yang mesti benar-benar banyak pertimbangan. Ya, memang tidak ada manusia atau pemimpin yang sempurna. Namun saya yakin pasti ada manusia atau pemimpin yang mencoba untuk menjadi lebih baik untuk orang lain, terutama untuk masyarakat atau rakyat yang akan dipimpinnya. Maka kenalilah, pastikanlah, ketahuilah, dan jangan sampai memilih karena sentimen pribadi nantinya. Sentimen agama, sentimen suku, sentimen ras, atau apapun juga. Yang penting jangan memilih untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kodrat bangsa ini. Yang kita ketahui bahwa kebinekaan tunggal ika menjadi yang utama dan cinta damai itu yang selalu diinginkan oleh rakyat kita. Salam informasi, salam kepo, salam kejadian berpikir seperti jernihnya air mineral ini.